Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَقَالَ أَيْضًا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ Al-ayatan amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup di dunia yang merupakan satu-satunya kesempatan bagi kita untuk berjuang meraih ridho Allah, rahmatnya dan surganya. Dan mari kita berusaha untuk tetap istiqomah di atas Islam, iman, tauhid, dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena justru semakin lama kita ini hidup di dunia, semakin dekat dengan kematian kita. Semakin dekat saatnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dan amal kita. Maka sayang kalau semakin lama ibadah kok semakin melemah. Sayang semakin lama ngaji kok semakin males. Sayang kalau semakin lama amal-amal sunnah barangkali yang banyak kita lakukan setelah kita mengamalkan amalan yang wajib kok semakin berkurang. Harusnya kan semakin kuat, bukan semakin melemah. Harusnya kan semakin banyak, bukan semakin sedikit. Setidaknya tetap. Karena apa? Itu tadi. Semakin lama kita semakin dekat dengan titik kematian kita masing-masing. Ya, kita ingat selalu pesan Allah di surah Al-Kahfi ayat 110 itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Azza wa Jalla, di mana Allah bertemu dengannya dalam keadaan Allah meridhoinya, merahmatinya, maka dia wajib selalu beramal solih dan dia wajib istiqomah di atas tauhid. Jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan seiring dengan perguliran waktu, perjalanan masa yang semakin lama kesempatannya itu semakin sedikit bagi kita. Dan kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah. Bagi siapa yang sudah lama giat dalam beribadah kepada Allah, dalam berjuang di jalan Allah, insya Allah semuanya sepakat ada satu hal yang sulit dalam agama ini. Apa itu? Istiqomah. Dan akan teruji setiap kita istiqomahnya dalam kebenaran dan kebaikan ini. Maka sekali lagi
perjuangkan istiqomah itu? Di antaranya apa? Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berkumpul dan mendatangi majlis-majlis ulama, majlis-majlis orang-orang yang sedang berjuang untuk istiqomah di atas Islam, di atas iman, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seringnya kita berkumpul dengan ahli istiqomah, sedikit banyak kita pun akan terpengaruh untuk istiqomah. Akan terjaga juga sebagai efek positif dari yang lainnya terhadap keimanan kita, terhadap kesabaran kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada bosan, perangi kebosanan itu, jangan terus-menerus bosannya. Maka ketika malas, perangi malas itu, jangan terus-menerus malasnya. Karena itu penyakit yang akan bisa menjadikan kita ini tidak istiqomah. Sedikit demi sedikit bergeser haluan hidup kita, pola pikir hidup kita, orientasi kita untuk lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Ini sungguh sebenarnya satu kebodohan. Kenapa? Karena semakin lama kita ini berjalan semakin meninggalkan dunia menuju akhirat yang pasti akan kita kunjungi dan bahkan kita akan berdomisili di sana untuk selama-lamanya. Dan dunia setelah itu kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Sangat bodoh sekali apabila kita mengenyampingkan akhirat lalu mengutamakan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang lalai dari akhirat, tidak menjadikan kita sebagai abna'ud dunya, putra-putri dunia. Tetapi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai abna'ul akhirah, putra-putri akhirat. Insyaallah itulah kunci kesuksesan, kebahagiaan yang luar biasa. Dan luar biasanya lagi, itu hanya sekali dalam perjalanan hidup seorang insan. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk memikirkannya, jangan bermain-main dan meremehkan di dalamnya. Sebab kalau demikian nanti kita merugi bahkan celaka. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji kembali kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah. Ini juga salah satu ikhtiar kita supaya istiqomah di atas kebenaran dan kebaikan. Terutama di atas nilai-nilai tauhid yang benar, yang murni, yang jernih. Sebagaimana hal itu diajarkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi SAW, dipraktekan dalam kehidupan nyata dari kehidupan Nabi SAW dan juga para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Pembahasan yang terakhir kali kita bahas tentang faedah-faedah tauhid, sangat besar sekali di dalam mempengaruhi pola pikir dan pola hidup kita, sehingga akan menjadi manusia yang tangguh dalam menghadapi gelombang hidup di dunia yang penuh dengan ujian dan fitnah ini. Berikutnya ada judul di sini, A'da'ut Tauhid, musuh-musuh tauhid. Ya, pasti itu ada musuh-musuhnya. Mungkin musuh itu ada dalam diri kita sendiri.
Ya, berupa hawa nafsu kita, berupa kebodohan kita. Ditambah lagi setan datang, masuk, menyelinap ke dalam relung-relung hati kita melalui bisikan-bisikannya. Seperti di surah An-Nas yang tadi saya baca di surah Maghrib rakaat yang kedua, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan, menyelinapkan ke dalam relung-relung hati manusia. Bisikan-bisikan mengarah kepada penyelewengan dari tauhid, bisikan-bisikan keburukan dan kejahatan yang masuk ke dalam hati manusia. Atau juga mungkin dari orang-orang yang dekat dengan kita, yang tidak senang dengan tauhid. Ya. Maka di sini kita harus mewaspadakan diri, karena ketika kita mulai merapat kepada nilai tauhid, bahkan kita berpegang teguh dengannya, musuh-musuh tauhid tidak akan rela kita merapat merengkuh erat tauhid ini. Maka kita harus berusaha untuk lebih hati-hati dan banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tauhid yang telah menancap di dalam hati sanubari kita ini dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala berfirman di surah Al-An'am, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Dan demikianlah, nah ini kalimat demikian ini menunjukkan hal yang biasa terjadi atau sebuah sunnatullah. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang biasa terjadi pada setiap umat. Ya. Kami menjadikan bagi setiap nabi seorang musuh. Nah, ya. Ya hakikatnya ini Allah. Semua ini tidak lepas dari kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Untuk setiap nabi ada musuhnya. Tentunya nabi ini kan penghulu dari manusia-manusia yang soleh. Penghulu dari manusia-manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya berikut orang-orang yang mengikuti Nabi ini juga akan mendapatkan hal yang serupa sebagaimana yang dialami nabinya. Allah jadikan untuk setiap nabi seorang musuh, yaitu berupa setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Ini menjadi dalil bahwa setan itu dari dua golongan makhluk Allah. Yang pertama dari kalangan manusia, yang kedua dari kalangan jin. Jadi setan itu suatu titel atau predikat tentang makhluk Allah yang dia sesat dan menyesatkan. Dan itu ada dari dua kalangan. Pertama kalangan manusia, yang kedua dari kalangan jin. Ya. Nah, ini musuhnya orang-orang yang berada di atas kebenaran, di atas kebaikan, di atas agama Allah. Itu luar biasa. Bukan hanya dari satu golongan makhluk Allah saja, dari dua golongan, yaitu golongan manusia dan jin. Bahkan terkadang antara jin dan manusia ini mereka bekerja sama. Bersatu padu untuk memerangi ahli tauhid. Ya. Nah, coba kita perhatikan itu dalam peristiwa perang Badar itu. Ya, itu ada artikel itu tadi dikasih sama Bapak ini tentang perang Badar itu. Kalau dibaca selengkapnya itu, ya, itu terjadi peristiwa-peristiwa yang juga peristiwa itu cukup ajaib. Ya.
bahwa ketika Nabi SAW dan para sahabat kepepet di perang Badar itu, karena secara zahir kekuatan kaum muslimin tidak berimbang dibanding musyrikin Quraisy, 300-an orang melawan 1000-an orang dengan persenjataan yang lengkap. Maka Nabi SAW akhirnya beristighosah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harapan, dengan bahkan memelas, mengangkat kedua tangannya hingga ridanya Nabi jatuh ke tanah. Lalu sahabat Abu Bakar yang ada di sampingnya mengambil lagi dan meletakkannya di pundak Nabi. Di antara kalimatnya Nabi SAW dalam doa itu mengatakan, ya Allah, jika hari ini hadhil isabah, pasukan kaum muslimin dapat dikalahkan oleh kaum musyrikin, maka saya tidak tahu lagi ya Allah, nanti akankah ada di muka bumi ini manusia yang menyembah Engkau. Ini namanya al-ilhah dalam doa. Dan ini salah satu doa yang afdol, yang utama. Ilhah, apa ilhah itu? Merintih, memelas, mengiba. Hingga sampai pada puncaknya memelas dan mengiba. Bukan sekedar bersungguh-sungguh lagi dalam berdoa. Bukan dia hanya mengulang-ulang lagi di dalam melafadzkan lafaz doanya, tapi sudah memelas, merintih kepada Allah. Nah, itu namanya ilhah. Kalau doa seseorang sudah mencapai tingkatan ilhah ini, insya Allah ini. Apalagi ketika dipenuhi syarat-syarat diterimanya doa, di antaranya tidak memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, memakai pakaian dari pakaian yang haram. Insya Allah ini menjadi sebab terkabulnya doa. Cuma untuk sampai pada tingkatan seperti itu biasanya agak sulit. Kecuali memang sudah terdesak dengan situasi dan kondisi. Barangkali kadangkala juga Allah menginginkan dari hambanya itu, hambanya ini melakukan ilhah dalam doanya. Sehingga Allah turunkan satu ujian yang berat. Allah ingin melihat hambanya itu merintih, memelas, menangis, mengadu kepada Allah. Ya. Betul-betul sepenuh jiwa dan raga ditujukan dalam berdoa untuk mengharap kepada Allah. Satu-satunya yang dia harapkan. Dan ini adalah satu ibadah yang sangat agung, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita sedang dalam keadaan so far so good, apa itu? Ya ayam, tentrem, hidup sejahtera, semua terpenuhi. Doanya juga sekedarnya aja, tiba-tiba selesai gitu aja. Tiba-tiba sudah sampai pada doa sapu jagat gitu aja, selesai. Iya kan? Loh, ternyata sudah selesai doa saya. Loh, kamu ini gimana? Kamu yang berdoa kok kamu gak sadar gitu ya? Karena ada hanya wes-wes saja di mulut saja gitu. Karena kan udah merasa tercukupi, udah merasa semuanya terpenuhi. Ya. Makanya kadang juga hati-hati ya dengan hal seperti itu. Dan boleh jadi keadaan yang sifatnya berat itu belum tentu itu mutlak keburukan. Kadang-kadang menjadi sebab kebaikan. Artinya kebaikan secara ukhrawi, secara akhirat. Nah demikian apa yang dialami oleh Nabi SAW dalam keadaan juga seperti itu. Hingga akhirnya Allah mendengar rintihan nabinya ini dan mengabulkannya dengan mengirim 1000 malaikat. Yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Anfal. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingat tatkala kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Maka Rabb kalian itu mengijabahi istighosah kalian. Dengan aku kata Allah mengirim 1000 malaikat yang datang secara berkelompok-kelompok. Nah, Allah mengirim tentara langit para malaikat 1000. Jadinya tidak seimbang jumlahnya. Lebih banyak para pembela kebenaran. Pasukan musyrikin 1000, muslimin 300. Muslimin dapat bala bantuan dari langit 1000. Jadi berapa kaum muslimin? 1300 lebih.
Jadinya tidak seimbang, lebih banyak kaum muslimin. Apalagi yang 1000 itu, satu tentaranya itu tidak mungkin bisa dikalahkan oleh manusia, bahkan oleh seluruh manusia, satu tentaranya. Apalagi ini 1000. Mana ada ceritanya malaikat dibunuh oleh manusia? Enggak ada. Justru malaikat bisa membunuh manusia, bahkan ada seorang malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Siapa? Malakul maut. Ya. Jelas tidak seimbang akhirnya. Maka dalam kejadian tersebut disebutkan ya, dalam riwayat tersebut, para setan yang sebelumnya bergabung dengan kaum musyrikin lari tunggang langgang ke arah lautan, ke arah pantai, sambil mereka berteriak ketakutan. Ini dapat diambil pelajaran bahwa terkadang jin dan manusia bersatu padu melawan kebaikan, melawan kebenaran, melawan tauhid. Ya, maka ketika dakwah tauhid digemakkan, disebarkan, disampaikan, ya, maka terusiklah setan-setan itu. Tidak hanya dari manusia, juga jinnya ikut-ikutan, tidak terima. Makanya sering bersatu padu. Sehingga menambah kegeramannya, sehingga menambah kemarahannya, sehingga menambah lagi bagaimana mereka membuat makar untuk menghadapinya. Nah, ingat itu bekal bagi kaum muslimin ahli tauhid, maka dia dihadapkan kepada musuh dari dua golongan sekaligus. Oleh karenanya tidak hanya dia menghadapi golongan manusia yang adalah secara kasat mata, tetapi ada makhluk yang tidak kasat mata, sehingga dia perlu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memperbanyak ta'awudat, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama mengatakan, kalau musuh itu kelihatan masih mudah, tapi kalau musuh tidak kelihatan tetapi mereka yang melihat kita, itu musuh yang sulit dikalahkan. Dan itu adalah setan dari kalangan jin. Sebagaimana Allah berfirman di surah Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis, ya, melihat kalian bersama kabilahnya, kelompoknya, bala tentaranya, dari satu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ya, tuh Pak, katanya ada orang indigo Pak. Indigo itu melihat setan bukan dalam wujud aslinya, dalam bentuk yang lain biasanya. Setan dari kalangan jin itu makhluk yang termasuk golongan makhluk arwah, golongan ruh. Makanya disebut dalam bahasa kita makhluk halus atau bangsa lelembutan. Dan itu sesuai dengan apa yang disebutkan tadi dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Mereka berada pada satu tempat yang mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Maka tidak akan mungkin kita bisa menang kalau hanya mengandalkan kita sendiri. Hanya dengan kekuatan kita. Atau mungkin kita punya senjata canggih sekalipun, wah kita berondong saya, nembaki apa? Nembaki apa? Sasarannya mana? Kok nembaki? Habis pelurunya malah. Ya, nggak bisa. Bukan dengan senjata secara hissi, secara konkret, tapi senjata secara maknawi, yaitu apa? Dengan kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir-zikir, melalui ta'awudat, bacaan-bacaan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang akan melemahkan mereka, bahkan mengalahkan mereka. Kita kembali kepada ayatnya tadi, yaitulah demikian kami menjadikan untuk setiap nabi seorang musuh, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan jin. Contohnya Pak, dari kalangan manusia, supaya gampang saja dan tidak menimbulkan fitnah, ya contoh musuh-musuh yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, ya itu setan dari kalangan manusia.
Ya. Terus seperti Abu Sufyan bagaimana? Ya itu juga dulunya setan dari kalangan manusia. Loh, kalau begitu ada setan yang bertobat? Ada. Ya contohnya itu Abu Sufyan. Dulunya setan itu. Dia musyrik, dia pemimpin musyrikin Quraisy, menggantikan kedudukan Abu Jahal setelah dia meninggal dunia itu. Memerangi Nabi dan para sahabat Abu Sufyan itu. Berarti dia setan? Iya, dia setan dari kalangan manusia. Setelah itu dia mendapatkan hidayah dalam peristiwa Fatum Makkah, masuk Islam, jadi sahabat Nabi. Berarti kan ada setan yang bertobat, ada. Ya itu contohnya. Ya. Jadi sempat jadi setan dulu itu. Ya. Dari kalangan manusia. Ya. Kemudian dari kalangan jin, ini makhluk halus. Ya, tentu bisa masuk ke dalam pemikiran manusia, masuk ke dalam hati manusia, membisikkan itu tadi waswasah, keraguan-raguan, membisikkan kecenderungan kepada kesesatan, kepada kejelekan, kepada kejahatan. Ya, bahkan ada contoh-contoh di lapangan ini ya manusia yang kemudian dia kemasukan dari jin, dari kalangan setan, dari kalangan jin. Itu betul-betul terasa sekali pengaruh buruknya. Ya, ada orang itu, ya baru saya tadi subuh ngisi pengajian daerah Sidoarjo sana. Ada yang biasa ngaji juga, ya terkena gangguan. Betul-betul dia diserang oleh jin ya, dengan waswasah, artinya keraguan-raguan. Ya, mau wudu itu berat. Setelah wudu bimbang, sepertinya dia merasa belum terangkat hadasnya. Ketika memulai dia sholat, bahkan sampai seterusnya dia sholat, merasa dia keluar air kencing. Nah, dan terus menerus sampai dia capek sendiri. Kalau malam juga dibisikkan, kamu lo gak bisa tidur, gak tidur beneran semalaman. Bahkan dia masuk dalam ketika mau beramal soleh, kamu itu percuma beramal soleh, kamu itu riya, kamu ini sum'ah, kamu amalmu gak diterima. Berat dia, sampai dalam taraf seperti itu loh gangguan itu. Dari yang namanya setan dari kalangan jin itu. Jadi nyata sekali lah apa yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran ini mengenai bagaimana upaya setan dari kalangan manusia dan jin dalam menghalangi manusia untuk mengikuti tauhid, untuk mengikuti kebenaran. Yeah. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Nah, kadangkala sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain. Jin antar jin, manusia antar manusia, atau jin antar manusia. Bekerja sama, bersatu padu untuk memerangi tauhid dan para pendukung tauhid. Ya, memberikan strategi-strategi yang masuk ke dalam hati oleh jin-jin atau setan-setan dari kalangan jin itu. Mencelakai ahli tauhid bisa. Ya, kita perlu mewaspadai ini dan banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu kisahnya Nabi Ayub kan ya. Nah, bagaimana jin, setan dari kalangan jin minta izin kepada Allah untuk menyengsarakan Nabi Ayub. Demi sebelumnya setan ini melihat Ayub dia hamba Allah yang soleh karena mungkin hidupnya enak, mapan. Coba kalau hidupnya sengsara. Belum tentu seperti itu. Minta izin sama Allah. Akhirnya setan datang merusak semuanya. Dijadikan habis hartanya. Bahkan keluarganya pun meninggal dunia kecuali istrinya yang tersisa. Ternyata Ayub tetap istiqomah di atas tauhid, di atas kebaikan, di atas ibadah. Maka bisa saja terkadang ya, setan dari kalangan jin ini berbagai cara bagaimana supaya hamba Allah yang istiqomah ini tidak istiqomah. Artinya hamba Allah yang berada di atas tauhid ini menjadi tidak istiqomah. Iya. Mungkin dia kadangkala menggerakkan sebagian binatang untuk menimbulkan mudarat seizin Allah ya.
menyuruh cicak membawa racun masuk ke dalam makanan, lalu membunuh manusianya. Menyuruh tikus-tikus. Bagaimana mungkin ketika di malam hari yang listriknya mati, penghuninya dia menyalakan lampu atau lilin, dalam keadaan sedang tidur lelap, tikus-tikus itu menyeret lampu tersebut hingga terjatuh tumpah, lalu apinya membakar minyaknya dan merembet ke kain, gordeng dan sebagainya, rumahnya terbakar ludes. Bisa saja. Karena namanya harta, fitnahnya harta itu ada dua. Pertama karena kelebihan, yang kedua karena kekurangan. Itu fitnah harta. Fitnah jadi orang kaya, fitnah jadi orang miskin. Jangan dianggap yang kena fitnah harta cuma kaya saja, tidak. Miskin pun jadi terfitnah. Ada seseorang rajin ngaji, kemudian hilang, entah kemana. Ketika ditelusuri ketemu, loh kamu kok sekarang gak pernah ngaji? Iya, saya sekarang usahanya sepi, makanya pontang-panting sehingga gak bisa ngaji lagi. Nah itu kan. Makanya kan di zikir pagi petang kan kita berlindung kepada Allah. Ya, minal kufri wal fakri. Apa fakri itu? Ya itu tadi. Kekurangan harta, kemiskinan. Jangan dianggap fitnahnya harta karena kebanyakan. Kekurangan pun jadi fitnah. Iya. Dan banyak contoh-contohnya bahwa kekurangan harta juga jadi fitnah. Makanya tidak dianggap yang lebih hartanya itu, yang banyak hartanya, maka itu adalah kekurangan dalam imannya, tidak. Atau yang kekurangan hartanya menunjukkan kekurangan imannya, tidak. Tetapi sama saja. Yang terpenting adalah siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampukah ketika seseorang itu kaya harta dia bersyukur atau tidak? Dan mampukah ketika seseorang fakir itu dia bersabar atau tidak? Nah, itu. Nah, terkadang setan ingin mencelakai Bani Adam dengan menimpakan kefakiran dengan caranya. Ya, di antaranya itu mungkin merusak tanamannya, merusak rumahnya, merusak hartanya, menggiring sebagian binatang yang biasa merusak untuk merusak sebagian hartanya. Nah itu berbagai cara. Ya, di sini disebutkan mereka jin dan manusia ini juga sebagian mereka kepada sebagian yang lain mewahyukan. Artinya saling tolong menolong tadi untuk memerangi ahli tauhid, memerangi ahli kebenaran. Zuhrufal qawli gururo, dengan perkataan yang indah-indah yang sifatnya menipu. Ya, datang setan dari kalangan jin kepada manusia untuk mempertahankan kesyirikan. Diberi ide, dimunculkan istilah, ini tidak apa-apa, bukan syirik, ini namanya kearifan lokal. Oh ini tidak apa-apa, tradisi, budaya. Kita ini harus melestarikan budaya. Ya, mungkin ini wahyu dari setan, dari kalangan jin. Yeah. Maka kita ini di dalam berbudaya silakan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, asalkan jangan bertentangan. Pertama dengan akidah Islam, yang kedua dengan akhlak yang terpuji. Tidak dilarang berbudaya, melestarikan tradisi, silakan. Selagi tidak bertentangan dengan akidah Islam, syariat Islam dan akhlak Islam. Itu. Bukan berarti dilarang berbudaya, silakan. Makanya dalam kaidah fikih disebutkan kaidah al-adah muhakkamah. Al-aslu fil ibadah, al-aslu fil adah al-ibaha. Adat-adat yang biasa berlaku itu bisa jadi dibenarkan oleh syariat. Silakan, dibolehkan. Dan asal dari adat istiadat itu hukumnya boleh, Makanya silakan berbudaya dan sebagainya, tetapi jangan sampai menyelisihi akidah Islamiyah dan syariat Islam dan akhlak Islam. Nah, di sini dijelaskan oleh penulis hikmah Allah, ya, menuntut bahwa Allah menjadikan bagi para nabi
yang mana mereka itu para pendakwah tauhid, adanya musuh-musuh berupa setan-setan jin, ya, yang mewahyukan kepada setan-setan manusia untuk bekerja sama dalam hal menyesatkan manusia, menebarkan kejelekan, menebarkan kebatilan, ya. Dan sebagai upaya untuk menghalangi manusia dari tauhid. Yang mana tauhid inilah yang didakwahkan oleh para nabi kepada kaum mereka, dan ini yang pertama-tama. Karena tauhid merupakan fondasi, asas yang dibangun di atasnya dakwah Islam. Ya. Oleh karena itu sungguh sangat aneh kalau ada sebagian manusia mereka menganggap dakwah tauhid itu bisa memecah belah umat. Padahal yang benar tauhid sesuai dengan namanya itu justru mempersatukan umat. Dan dari kata tauhid, wahada yuwahidu tauhidan, artinya menyatukan, mempersatukan. Bukan malah dianggap sebaliknya sebagai pemecah belah, tidak. Ya. Yang justru memecah belah itu adalah kekufuran, kesyirikan, hal-hal yang menyimpang dari tauhid. Ya. Nah, ini sudah merupakan sunnatullah sekali lagi, ya. Para nabi, coba kita perhatikan sejarah perjuangan para nabi, para rasul, ada musuhnya mesti, ya kan? Dengan beragam musuh, ya. Bahkan sebagiannya itu ada dari kalangan para penguasa. Seperti yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Seperti yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Iya. Dan tentunya juga Nabi Muhammad SAW menghadapi para pemuka pemimpin musyrikin kaumnya. Ya, semua ada musuhnya. Ya, itu sudah merupakan sunatullah. Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda. Hingga Allah amankan mereka berikut dengan iman dan tauhid mereka ke dalam sebuah gua. Itu ketika memang dihadapkan kepada kaumnya, bahkan juga penguasanya yang musyrik, dan mengintimidasi dan mengancam mereka. Akhirnya Allah Ta'ala yaitu selamatkan mereka dan tauhid mereka. Ditidurkan secara ajaib selama 309 tahun. Dan itu sebagai bentuk karomah untuk mereka. Karena mereka itu auliaullah, para wali Allah. Iya. Itu banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana Allah menjaga mereka di dalam sebuah gua. Pertama, guanya itu di dalamnya itu luas, ruangannya luas. Tidak pengap, sirkulasi udaranya lancar. Sehingga cukup nyaman untuk sebagai tempat mereka tidur. Yang kedua, anehnya setiap ada orang mendekati mulut gua itu tiba-tiba merasa ketakutan yang luar biasa. Maka tidak mungkin ada yang mendekat ke mulut gua itu. Nah, ini untuk menjaga supaya mereka tenang dalam tidurnya. Iya kan? Nah, kalau ketemu orang, wah ini kok 7 pemuda ya. Podo ngorok turu ya lah apa ini. Dibangunkan kan mungkin ya. Ini. Apalagi kalau yang menemukan itu penguasa atau bala tentaranya yang sedang mengejar mereka gitu. Lalu guanya juga mulutnya itu menghadap ke arah utara. Artinya apa? Supaya mereka tidak terganggu dengan matahari ketika terbit atau ketika matahari meninggi atau terbenam di sebelah barat. Berbeda kalau guanya menghadap timur atau ke barat.
Jadi menghadap ke utara. Enggak usah ditiru-tiru bikin rumah menghadap ke utara, niru Ashabul Kahfi katanya. Nah, itu tergantung kita posisinya di mana terserah. Tapi itulah ya bagaimana Allah menjaga Ashabul Kahfi itu. Kemudian lagi apa? Allah jadikan ketika mereka tidur itu bergelimpangan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri. Supaya untuk menjaga tubuh mereka agar tidak terganggu oleh serangga-serangga. Mungkin rayap atau yang lainnya. Jadi dijadikan tubuhnya itu berbolak-balik ke kanan ke kiri begitu. Ya, hingga sampai 309 tahun lamanya baru Allah bangunkan mereka. Padahal sudah ganti generasi, penguasanya sudah berubah, masyarakatnya juga sudah berubah, mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah Allah keluarkan mereka dari gua. Mereka tidak sadar kalau sudah lama mereka di dalam gua. Ya. Barulah mereka tahu ketika salah seorang dari mereka diutus untuk pergi ke pasar untuk berbelanja, menggunakan uang yang mereka miliki. Begitu nyampe di pasar, membeli barang, disodorkan uangnya, penjual merasa heran, ini uang tahun berapa ini? Ibaratnya sekarang, ini uang zamannya Majapahit gitu. Coba lihat, loh ini tahun berapa? Loh memang kenapa? Ya ini sekarang tahun sekian ini. Ini kan sudah 3 abad yang silam uang ini berlakunya. Iya. Nah baru mereka sadar ya, dan mereka kembali ke rumah-rumah mereka tidak menemukan lagi keluarganya. Sudah berganti dengan mungkin anak cucunya atau cicitnya. Ya, berganti cucu cicitnya. Itu keajaiban. Karomah Ashabul Kahfi intinya mereka para pemuda yang mempertahankan tauhid. Ya. Jadi ada musuhnya juga. Ya. Nah, adapun kalau kita sekarang mendakwakan kepada tauhid ada rintangan, ada yang menghalangi, wajar, lumrah. Ya kita harus bersabar. Nah, ada kalanya orang-orang yang merintangi itu mereka merintangi karena belum paham. Maka perlu kita sampaikan kepada mereka. Ya, ketidakpahaman, ketidaktahuan itu bisa mendorong orang untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kebenaran. Ya namanya tidak tahu. Ya. Ataupun sudah diberitahu masih kekeh tidak mau menerima karena hakikatnya hidayah adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bersabar sebagaimana kesabaran para nabi di dalam mereka mendapatkan rintangan, tantangan ketika mendakwahkan tauhid ini. Yeah. Nah ini contohnya pada masa Nabi SAW. Nabi pertama-tama kebanyakan materi dakwahnya tentang tauhid. Dalam dakwah Makkiyah ketika di Mekah itu. Di mana masyarakatnya ketika itu mereka kalau masalah tauhid rububiyah mereka menerima. Tetapi kalau sudah diajak kepada tauhid uluhiyah, disampaikan kepada mereka satu-satunya ilah yang hak hanya Allah, mereka tidak terima. Dan bahkan mereka memusuhi yang mendakwahkan itu. Iya. Disebutkan di dalam Al-Quran kan, ketika Nabi Muhammad SAW mengajak mereka kepada tauhid, tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah. Kalau berdoa hanya semata-mata ditujukan kepada Allah, sambutan kaumnya ini kebanyakan menyambutnya dengan sambutan yang tidak baik. Dan mereka melontarkan kalimat-kalimat sebagai bentuk pengingkaran. Bahkan kemudian merendahkan Nabi SAW.
Mereka mengatakan diantaranya aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia menjadikan sesembahan-sesembahan ini hanya satu sesembahan saja? Sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah dilengserkan, bukan menjadi sesembahan. Ini mereka tidak terima. Diajak kepada mentauhidkan Allah dalam beribadah, mereka menganggapnya ini adalah sesuatu yang aneh, syai'un ujab. Iya. Nah, mereka sebenarnya buta sejarah ya, bahwa sejarahnya leluhur mereka orang-orang Arab yaitu Ismail bin Ibrahim, dia adalah seorang nabi, anaknya seorang nabi dan rasul yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dilanjutkan oleh Nabi Ismail dan kemudian disampaikan kepada orang-orang Arab. Pada awal mulanya adalah ajaran tauhid. Tapi setelah itu terjadilah penyelewengan-penyelewengan, terutama diprakarsai oleh Amr ibn Luhai, yang dia mencari situs-situs dari berhala-berhala kaumnya Nabi Nuh. Setelah didapat peninggalan-peninggalan berhalanya digali, dimunculkan dan dibawa kepada orang-orang Quraisy, dan diajaklah untuk beribadah kepada banyak sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah salah satunya. Ya. Itu sejarahnya. Jadi sebenarnya yang secara asalnya yang diyakini oleh leluhurnya orang Arab yaitu Ismail, ya, putra dari Nabi Ibrahim, adalah ajaran tauhid. Ya, begitu. Tetapi anehnya orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan ini Muhammad ini mengajarkan ajaran yang menyelisihi dari ajaran nenek moyang kita. Dia merubah dan merompak keyakinan yang sudah mapan berabad-abad lamanya di kalangan kaum kita. Yang mana kaum kita ini meyakini ada beberapa sesembahan. Ya, salah satunya Allah. Yang lainnya ada Latta, Uzza, Mana, Hubal dan yang lainnya lagi. Padahal leluhur mereka yang paling duluan, nenek moyang mereka yang paling terdahulu, itu justru keyakinan mereka adalah keyakinan tauhid. Iya. Inilah yang terjadi gitu. Maka adalah seorang mujaddid dan pembaharu, yaitu Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul untuk sebenarnya bukan mengajarkan ajaran yang baru, tetapi sebenarnya menyegarkan ajaran yang sudah menyimpang untuk kembali kepada ajaran lama, yaitu ajarannya Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Ismail. Itu Pak ya. Jadi di antara alasan orang-orang musyrikin mereka itu mempertahankan keyakinan kesyirikan karena mempertahankan ajaran dari nenek moyang mereka katanya. Makanya ketika Abu Thalib menjelang wafatnya, Nabi SAW mengajaknya kepada Islam, tapi di sampingnya ada Abu Jahal dan Abdullah ibnu Umayyah yang keduanya mempengaruhi Abu Thalib untuk tetap berpegang teguh dengan ajaran nenek moyang. Mereka mengatakan, ya, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Kalau kamu ikuti ajakan Muhammad, berarti kamu ini mengkhianati ajaran nenek moyang kita, yaitu Abdul Muthalib. Gitu. Padahal kalau diterus-teruskan nenek moyangnya sampai ke Ismail, Ibrahim, apa ajarannya? Ajaran tauhid. Ya.
Sehingga kalau ada orang beralasan bahwa kenapa kita mengikuti ajaran Islam, mengikuti ajaran Tauhid, sebaiknya kita ikuti saja nenek moyang kita. Lah sebenarnya kalau dibahas nenek moyang kita yang paling yang paling moyang, yang paling tua adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Apa agamanya Nabi Adam? Islam. Apa ajarannya Nabi Adam? Tauhid. Karena dia seorang nabi. Iya. Nah, makanya alasan mengikuti ajaran nenek moyang ini ketika membantah tauhid, membantah kebenaran, inilah alasan yang memang sebenarnya merupakan wahyu dari setan. Iya. Nah, demikian Allah Ta'ala berfirman di surah Ad-Dariyat. Hampir mirip dengan surah yang tadi. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi balhum qaumun tagun. Demikianlah datang kepada orang-orang sebelum mereka dari seorang rasul pun, melainkan mereka akan menggelari rasul itu sebagai sahir, tukang sihir, au majnun atau orang gila. Atawasaw bihi, apakah mereka saling berwasiat? Artinya label ini kok mirip gitu. Di setiap rasul nabi yang mengajak umatnya kepada tauhid. Dari sejak dulu sampai Nabi Muhammad SAW dilabeli dengan label yang sama. Apa itu? Sahir, tukang sihir atau majnun, gila. Makanya kemudian Allah mengatakan atawasaw bihi. Apakah mereka saling berwasiat? Kok labelnya sama? Iya, saling berwasiat. Itu tadi ada setan dari kalangan jin. Nah, apalagi sebagian jin itu kan umurnya panjang-panjang ya. Apalagi iblis, sampai sekarang masih hidup iblis. Tuh kok tahu? Ya kan di dalam Al-Quran disebutkan. Iblis minta ditangguhkan, umurnya panjang sampai nanti hari kiamat. Ya Mas Guru, kita ini makhluk Allah kemarin sore lah istilahnya. Iblis ini sudah, sebelum Adam diciptakan dia sudah duluan diciptakan. Wah jadi ilmunya, pengalamannya sudah luar biasa. Makanya termasuk dalam menggelari para rasul, para nabi, mirip, yaitu diwahyukan oleh iblis, oleh jin. Karena sama gelarnya, itu saja. Sahir, majnun, supaya manusia menjadi fobi kepada nabi dan rasul ini. Dijatuhkan namanya, dia ini sahir. Padahal bukan sihir. Yang ada pada Nabi, para Rasul adalah mukjizat. Digelari majnun, gila. Nabi Muhammad SAW juga demikian. Digelari itu. Ya, ini suatu label yang sangat buruk, ya, dan kalau ngikuti perasaan sangat menyakitkan hati kan gitu ya. Digelari tukang sihir. Tukang sihir kan seorang yang sangat sesat. Iya. Agen-agennya setan di muka bumi ini tukang sihir. Malah ini orang yang memberantas sihir, mengajak kepada tauhid dibilangnya apa? Tukang sihir gitu. Seorang nabi rasul yang akalnya sehat bahkan cerdas, secerdas-cerdas manusia, itu para rasul, para nabi malah digelari apa? Majnun, gila gitu loh. Menyakitkan hati. Tetapi para rasul, para nabi mereka bersabar. Nah ini sudah biasa hal seperti ini gitu. Ya, orang mendakwahkan kepada tauhid lalu kemudian didiskreditkan, dibilangi begini begitu. Ini ya masih di bawahnya lah dari parahnya gelar-gelar yang diberikan kepada para nabi, para rasul kan gitu. Maka kita harus bersabar dan jangan terlalu difikirkan.
Iya, ini sudah merupakan sunatullah. Iya. Dan juga sifat orang-orang musyrik ketika mereka mendengar doa-doa yang hanya dipanjatkan kepada Allah semata, maka mereka menjadi jengkel hatinya. Ya, kesal di dalam hatinya. Mereka mengkufuri dan mengingkari. Tapi ketika mereka mendengar doa-doa yang berisikan doa kepada selain Allah, Allah disekutukan, mereka girang gembira. Dan ini Allah sebutkan sifat orang-orang musyrik dalam Al-Quran. Surah Az-Zumar. Wa idza dzukirallahu wahda isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idahum yastabsyirun. Apabila disebut Allah semata, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu. Dan apabila disebut sesembahan-sesembahan selain Allah, tiba-tiba mereka menjadi girang gembira hatinya. Iya, demikian. Nah, ini bukan perkara yang baru, sejak dulu seperti itu. Bagaimana para nabi, para rasul ketika mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Ada penentangan, ada orang-orang yang memusuhi, ada orang-orang yang merintangi, ada yang tidak suka. Memang karena juga didukung oleh setan-setan dari kalangan jin juga. Jadi jangan heran gitu. Jangan kemudian merasa kok bisa ya, dakwah tauhid kan mengajak manusia kepada semata-mata memurnikan keyakinan, memurnikan ibadah hanya semata-mata kepada Allah, kok dimusuhi gitu. Nah, jangan heran. Itu sudah merupakan sunatullah demikian. Dan itu menjadi ujian bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itu kunci surga. Tentu orang mau masuk surga tidaklah dengan lenggang kangkung begitu saja. Tidaklah kemudian mudah-mudah saja atau seperti menjalani jalan yang lempang begitu saja. Tentunya ada rintangan-rintangan, ada penghalang dan penghadang, ya. Itulah ujiannya. Maka jangan sampai ahli tauhid surut. Ya, jangan sampai ahli tauhid kemudian mundur lagi ke belakang dan meninggalkan tauhid. Bersabar. Ya. Sudah ada pendahulu-pendahulu dari kalangan ahli tauhid, dari para nabi, para rasul terdahulu. Bahkan juga nabi rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi insya Allah ya, kemenangan berada pada tauhid dan ahlinya. Karena mereka bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu berlika-liku dan penuh dengan cobaan-cobaan. Pada akhirnya kemudian Allah memberikan kemenangan dalam peristiwa Fathu Makkah. Bahkan yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah mantan-mantan penyembah mereka. Mantan. Bukan orang lain lagi. Semacam Khalid bin Walid menghancurkan Uzza, Amr bin Al-As. Wah, marah luar biasa. Aku ketipu dulu. Aku ini korban penipuan, penyimpangan, kesesatan ini ya. Sambil mereka meneriakan kalimat Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan sirnalah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Jadi ya harus bersabar. Dan kemenangan bagi ahli tauhid cukuplah dia istiqomah di atas tauhid. Kalau kemenangan yang nampak di muka bumi secara zahir urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang hakiki istiqomah di atas tauhid. Karena apa? Orang yang istiqomah di atas tauhid dia menang karena di akhirat dia memenangkan surga. Sebab kunci surga adalah tauhid. Ya, mungkin ini saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menguatkan, meneguhkan perjuangan kita untuk istiqomah di atas nilai tauhid dalam keilmuan, dalam amalan dan juga dalam mendakwahkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Dan mohon maaf tidak ada pertanyaan dulu mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.